Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kita di pertemuan kemarin sudah membahas bahwa Al-Qur'anul Karim adalah al-masdarul awwal. Jadi Quran itu dalil pertama, ya, dalil pertama di dalam kita menerapkan hukum. Jadi berbeda dengan undang-undang manusia yang dibikin. Kalau al-qanun al-wad'i, undang-undang kemanusiaan atau undang-undang manusia, itu dibuatnya dari kebutuhan masyarakat yang pertama. Yang kedua adalah dari riset atau dari penelitian. Jadi saat dibuatlah satu undang-undang di suatu negeri atau di suatu negara, itu kalau antum nanti belajar kebijakan publik, ilmu tentang kebijakan publik, itu dua hal yang melatar belakanginya. Yang pertama adalah kebutuhan masyarakat, dan yang kedua adalah riset atau penelitian tentang kebutuhan tersebut atau tentang hal yang akan mau diputuskan. Kalau dalam Islam itu hanya sebagai sarana saja, tapi tidak menjadi sebuah masdar, tidak bisa menjadi suatu dalil, ya, dalam menentukan suatu hukum. Saya kasih contoh nih. Kalau di Eropa seumpama, mereka memperbolehkan undang-undang tentang LGBT, lesbian, gay, ya, bisex dan transgender. Kira-kira gimana mereka ngebikin undang-undang melegalkan atau memperbolehkan LGBT? Dalilnya apa? Kemauan masyarakat. Kemauan masyarakat. Nah, gitu. Asasi. Ya, kemauan masyarakat. Jadi saat masyarakat di tempat itu memang mau itu, ya. Kemudian yang kedua ada penelitian, ada riset bahwa LGBT ini tidak berbahaya secara kedokteran. Kemudian tidak berbahaya secara sosial. Ada riset, ada jadi sama ahli ekonomi ngomong nggak ada masalah di ekonomi, ahli kedokteran ngomong nggak ada masalah di kesehatan, ya. Ahli sosial bicara tidak ada masalah di sosialnya. Maka ketika atau ada masalah tapi kecil gitu, ya, maka akan diputuskan di suatu tempat itu undang-undangnya bahwa hubungan atau praktek LGBT itu diperbolehkan. Tapi kalau dalam Islam enggak. Dalam Islam itu kebutuhan manusia itu tidak menjadi dalil landasan suatu undang-undang. Tetapi apa yang kita putuskan itu harus berdasarkan Al-Quran dan harus berdasarkan sunnah, ijma, dan qiyas. Beda. Makanya jadinya undang-undangnya beda. Undang-undangnya itu jadinya beda sekali. Ya, antara hukum al-wad'i, hukum buatan manusia, dengan hukum syariah itu jadinya beda sekali. Terkadang ada sesuatu yang dalam Islam dihukumi berat, dalam hukum hukum dunianya atau hukum manusianya tidak dihukumi berat. Apa contohnya? Hukum dalam syariatnya itu berat banget hukumannya, tapi dalam hukum secara peraturan perundang-undangan kita itu nggak ada sanksinya. Bisa mencuri, tapi mencuri kan tetap ada sanksinya. Hubungan seks suka sama suka, Ustaz.
hubungan seks cuma suka sama suka bisa masuk tuh. Kita nggak punya undang-undang tentang zina. Antum harus paham ini ya. Kita nggak punya undang-undang zina. Makanya kalau orang kegerebek itu Cuma di data dia hanya kena undang-undang apa ya, human trafficking atau perdagangan manusia atau apa gitu. Pokoknya nggak terjerat di undang-undang perzinahan karena memang nggak ada. Apalagi pelecehan seksual ya? Tanya pelecehan. Iya bisa jadi undang-undang pelecehan seksual saja. tapi asal ada pengaduan Pengaduannya nggak ada. iya enggak kan Kalau nggak ada pengaduan ya nggak kena. Apalagi hukum dalam Islamnya berat tapi dalam wad'inya, dalam hukum kita nggak ada sanksinya. hukum haknya itu maksudnya Ustaz. Iya hukumnya. Meninggalkan puasa. Hukum positif Indonesia Nggak berpuasa. Nggak berpuasa nggak ada hukum hadnya, nggak ada hukum pidananya. Gibah ya maksudnya gibah ya. Nggak ada Nggak hukum ada hukum hadnya. haknya, maksudnya kayak potong kalau yang pucat kan hukum potong gitu kan. Kalau zina rajam atau cambuk gitu kan. Kan berat tuh, harusnya kan dicambuk tuh. Tapi kan kita nggak diapa-apain. Berarti kan antara hukum agama dengan hukum Positif bahasanya. Berikan kesaksian palsu. Ada hadnya nggak ada ya? Ada aku. ada. Mabuk juga ada Cak. Mabuk. Iya. Mabuk itu kita nggak ada. Jadi antum Omer boleh. jadi antum mabuk pinggir jalan-jalan sambil iya Minuman keras nggak boleh secara hukum, tapi minum boleh. minum boleh. Kalau sengaja jual minuman keras kan banyak direbutkan ada minuman. Iya, itu ilegal. Kalau yang legal ada. Oh iya. Ada ininya. Ada batasnya, kemudian ada ininya juga, ada cukainya, ada ini. Kalau yang racikan sendiri, Nah, ada hak orang tua. Capok orang tua lagi. Whisky apalagi itu. terbatas lah istilahnya. Iya, jadi beda banget. Hukum bikinan manusia sama hukum bikinan Allah itu beda. Meninggalkan sholat. Apa hukuman Islam? Enggak. Dibunuh, dipenggal. Kalau kita sekarang lihat orang anak-anak sekolah nggak sholat, biasa aja. Banyak mayat bergelimpangan. Iya. Bisa dibunuh semua itu. Kalau kita lihat hukum Islam keras sekali. Nah sekarang kebalikannya, hukum Islam nggak ada ininya, nggak ada hukumannya. Hukumnya keras. Hukum Indonesianya keras. UIT. Ada pencemaran nama. Iya, pencemaran nama baik itu kalau dalam Islam kalau nggak sampai apa ya? Kalau nggak sampai qadhaf menuduh zina itu paling ditakzir. Kalau kita ya sama itu. Sama hukum itu antara itunya sama. Apa yang di Islam nggak terlalu berat, tapi di Indonesia terlalu berat. Di hukum negara terlalu berat. Menghina bendera, Ustaz. Makar ya. Enggak ada masalah menghina bendera. Kalau di kita makan. Sebagai presiden bisa di itu. Makanya kalau kita lihat hukum manusia itu apa ya? Ya gitu. Jadi sesuatu yang harusnya tidak menjadi suatu hal yang besar jadi besar, yang sesuatu itu harusnya besar jadi kecil. Itu hukum manusia. Ya karena memang hukum manusia itu munculnya dari hawa nafsu. Sehingga
ketika kita berbicara output dari hawa nafsu, ya jadinya ya berantakan. Dia bisa berubah hukumnya kan. Iya, seenaknya aja. Butuh ini ya ini, butuh itu ya itu. Iya, sesuai dengan pesanan, sesuai dengan yang buat nggak kena kalau ngaku. Insya Allah. Diganti dengan alasan Joshua nya Iya, iya. Iya, ada. Jadi Udah bayar lagi. makanya saya pernah ngisi kajian di kantor tuh tentang, dia kan tanya kan tentang pandangan Islam tentang kebijakan publik. Jadi di sana itu kan tempatnya ngebikin undang-undang tentang ekspor impor. Nah, selama ini ya tadi saya katakan, yang kalau mereka bikin undang-undang itu ya pakainya ya logika dan kebutuhan, ya apa yang menguntungkan, kan seperti itu kan. Nah, akhirnya saya ngomong, nggak perlu bagi antum untuk membuat sebuah kebijakan itu antum jelaskan secara langsung dalil Qur'annya, dalam hadisnya, dalil ijma'nya, dalil qiyasnya. Tapi paling tidak nilai-nilai Quran inilah yang antum terapkan ketika antum membuat sebuah kebijakan. Nilai-nilainya saja. Ya, saya kasih contoh nih. Itu ada peraturan sekolah negeri, semua siswi muslimah wajib berjilbab. Ya. Saat di cross check, dasar pengambilan wajib berjilbab itu bukan dari syariat Islam, ya, tetapi mereka menggunakan dalil sosial bahwa di sana itu banyak perempuan-perempuan yang ketika lulus sekolah, mohon maaf ya, membuat praktek-praktek prostitusi. Nah, kan di sana seperti itu, sehingga dari sekolah mereka dikesankan religius agar nanti setelah mereka lulus sekolah mereka tidak terjebak pada prostitusi. Pak Salman kalau mau dakwah di sana, Pak, Masya Allah. Saudara saya. Iya, wah Masya Allah di sana. Kampung sawah itu ya, yang Ceraiannya paling banyak. Perceraian paling besar, prostitusi juga banyak. Pokoknya dahsyat lah di situ. Sehingga ada perda di sana, peraturan daerah di sana, bahwa semua siswi muslimah di sekolah negeri loh, bukan sekolah ini, sekolah negeri harus pakai jilbab. Tapi itu sebenarnya kan nilai Islam yang dipraktekkan, tetapi dengan tidak menyebutkan dalil Islam, gara-gara ada orang-orang yang masih sensitif dengan dalil Quran atau dalam dalil Quran atau hadis. Dulu sekolah gimana? Nggak memicu pelecehan seksual dan yang lain-lain. Mereka pakai rok pendek. Bener nggak? Zamanmu sekolah? Aku harus sekolah tuh. Oh, nggak sekolah. Kasian banget sih ya. Ya. Saya dulu waktu kecil, teman-teman saya yang sekolah itu mereka rok pendek semua. Sekolah SMP, SD itu rok pendek semua. Pendek Iya. sih enggak, cuma di atas dengkul doang. Maksudnya kan kalau yang ini masih gini. Jadi mereka kalau lari itu kemana-mana itu ya. Terus mulailah mereka pakai rok panjang. Nggak pakai jilbab. Di tempat saya sekarang itu seragam perempuannya itu bajunya panjang, roknya panjang, biasanya gitu. Atau 90-an begitu. Hah? 90-an. Iya. Artinya gini loh. Itu sebenarnya tidak berbicara tentang dalil, tetapi berbicara tentang nilai-nilai agama dipraktekkan dalam dalam sebuah undang-undang. Tapi ada ibu Ustadz pakai kerudung, celananya pendek. Banjir. Lagi banjir gitu. Itu nenek-nenek pinggir rumahmu itu ya. Barangkali nggak punya rok.
Iya, antum nggak mau ngebeliin rok sih, gimana? Nanya ya Bu, roknya nggak ada yang bisa. Tapi kalau ada suatu daerah, ya karena ada niatan semacam itu, cuman dialihkan jadi ada suatu daerah gini, dialihkan gini. Untuk mengangkat nilai Islamnya, suatu kampung itu dikesankan ini hukum adat. Jadi masyarakat itu Temboro. bukan ada di daerah Sulawesi itu. Oh. Ini hukum adat. Jadi masyarakat situ yang di mana mereka merokok didenda. Nanti kalau diingatkan nggak bisa juga, rumahnya itu dibeli sama tokoh adat. Tokoh adatnya uang dari masyarakat juga. Iya. Nah nanti misalkan sudah itu tawar kepada masyarakat lagi, Dijual. lagi ke masyarakat lagi, siapa yang mau beli rumah ini? Itu ada di sana daerah semacam itu. Iya. Terus masalah kambing, biasanya kan keluyuran tuh, malam-malam masih keluyuran kambing atau apa. Ada di batas jam 6 sore harus ada dikandangin semua. Kalau mungkin tidak dikandangin, semua diambil, hak masyarakat untuk diambil. Ini hukum adatnya semacam itu, dibikin semacam itu. Makanya waktu kita lihat awal-awal kita ke sana itu, ya jam 8 malam masih di jalan-jalan kambing masih banyak. Pas kita lihat lagi, udah nggak ada, udah sepi. Makanya kalau kita pendekatan pembuatan undang-undang, hukum, kemasyarakatan, peraturan RT, peraturan RW, ya, antum nggak usah dalil Qur'annya, dalil hadisnya, berdasarkan hadis Nabi Muhammad, berdasarkan usul fikihnya gini-gini, enggak usah. Antum tapi terapkan, tapi tidak dengan pendekatan secara langsung, tapi nilai-nilainya saja dengan berlabelkan adat. Loh, bisa. Tadi kayak Pak Salman tadi, dengan berlabelkan adat atau dengan berlabelkan krisis sosial di tempat itu. Ya. Krisis mental. Yes. Gitu ya. Terus metal di SRJ. Makanya kalau kita bicara dalil, yaitu Islam berbeda banget dengan hukum buatan manusia, karena kita berdasarkan Al-Quran, mereka berdasarkan hawa nafsu. Beda sama Iwa Sumursat ya. Baik. Nah, tentang masalah Quran kita sudah bahas beberapa poin kemarin. Yang pertama adalah tentang definisi Quran, kemudian keistimewaan Al-Quran, kemudian hujjah dari Al-Quran, Al-Quran yang dibuat sebagai hujjah, kemudian mukjizat Al-Quran, ya, mukjizat Al-Quran. Kemudian kita juga sudah membahas tentang yang paling penting adalah dalalah dari ayat Al-Quran, ya, dilalah atau dalalah, kata yang ditunjukkan oleh Quran itu apa, ya. Kalau kita bicara teks dari Al-Quran, semua sepakat bahwa Quran itu adalah qat'i, udah pasti benar. Teksnya, nasnya tidak bisa kita ragui keasliannya, ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Teksnya, tetapi makna yang ditunjukkan oleh Quran itu ada yang pasti seperti itu yang dimaksud, ada yang dhonni, bisa itu, bisa yang lain. Ya. Kalau yang qat'i masalah waris, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Ini yang qat'i. Qat'iyud dilalah. Kata yang ditunjukkan oleh nas itu udah pasti maknanya seperti itu. Jadi laki-laki, seorang suami ketika istrinya meninggal dan nggak punya anak, maka bagian warisnya adalah setengah. Itu nggak ada perbedaan ulama. Karena teksnya walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Itu udah qat'iyud dilalah. Jadi kata yang ditunjukkan Quran itu udah pasti. Tapi ada yang Quran itu dhonniyud dilalah. Ya. Mujtahid fulan pakai dalil yang sama tapi hasil ijtihadnya
beda. Ya, kayak gitu antum gontok-gontokan. Padahal ulama dulu biasa, dalilnya sama, tapi hasilnya berbeda. Apa contohnya? Az-zaniyatu, bukan. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Perempuan yang ditolak itu iddahnya adalah 3 kali quru. 3 kali quru, kata al-qur'u itu mempunyai arti 2. Secara bahasa, ada yang berarti haid, ada yang mempunyai arti suci. Perempuan ditalak, maka pilihannya adalah dia berhenti 3 kali haid atau dia berhenti 3 kali suci. Ya, kita sudah hitung di pertemuan kemarin. Makanya kalau kita lihat ini, makanya Quran boleh sama, boleh satu, dalil boleh satu, tetapi istidlalnya, kata yang ditunjukkan oleh Qurannya itu bisa lebih dari satu. Makanya kalau yang ayat yang model seperti itu namanya adalah zonniyud dilalah. Hanya di persangkaan kata yang ditunjukkannya. Baik, siapa yang dapat qat'iyud dilalah sama zonniyud dilalah? Pak Iskandar. Wamsahu biru'usikum. Terus itu qat'i apa dhoni? Kok bisa dhoni gimana? Ini perbedaan mengusap tanduk itu. Ya, dhoninya dari mana? Wamsahu biru'usikum. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum. Yang wamsahu biru'usikum itu kan ada yang semuanya, ada yang cuma ujungnya saja. Baik, mumtaz. Jadi ada ayat ketika kalian mau sholat, maka wudulah dengan membasuh wajah, membasuh tangan sampai ke siku, dan usaplah kepala kalian. Kata-kata wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian, itu ada mengusap seluruhnya, ada mengusap sebagiannya. Makanya di situ akan muncul khilaf antara ulama dalam memahami mengusap kepala itu. Ya, mengusap kepala itu. Kalau dia diterjemahkan dengan seluruh kepala, maka ini adalah mazhab Malik. Kalau diterjemahkan seperempat kepala adalah mazhabnya Imam Abu Hanifah. Sedangkan Imam Syafi'i satu helai rambut saja satu helai rambut saja udah. Tak ditambahin belakang-belakang. Kan ada orang begini, belakang-belakang gini juga. Kepala itu dari sini, dari mambatur ra'si di sini sampai di sini belakang. Makanya kalau antum wudu Syafi'i towel ini boleh dalam mazhab Syafi'i. Karena wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian, itu zaniyud dilalah. Bisa diusap seluruhnya atau bisa diusap setengahnya. Terus yang qat'iyah ketemu. Wih, keren nih Pak Iskandar. Nyuri dari mana tuh ilmunya? Loh, nggak apa-apa kan, kemarin saya ngomong, tanya siapapun, yang penting nggak tanya saya, gitu kan. Yang qat'i? Apa ya? Bukan. Ajianatu wajani. Azaniyatu wazani. Itu kan udah ada, di kitab udah ada. Wah, nyontekmu kurang canggih. Itu ada azaniyatu wazani, itu udah qat'i, itu qat'i dilalah itu. Terus Wasariqu wasariqatu. iya. Iya, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma nakalan. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangannya. Kata memotong tangannya ini qat'iyud dilalah. Tapi sampaikan ini. Ada orang yang menafsirkan ayat itu bukan qat'iyud dilalah tapi zonniyud dilalah. Ada yang bisa ngejelasin enggak? Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangannya. Kalau
madzhabul arba'ah, madzhabul ulama, mazhabnya para ulama, hampir seluruh dunia mengatakan pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangannya. Benar-benar dipotong tangannya. Tapi ada yang mengatakan ayat ini bukan qat'iyud dilalah, bukan dipotong tangannya, tetapi zonniyud dilalah. Gimana cara menzonninya gimana? Ukurannya kali Ustaz. Ukuran pencuriannya berbeda-beda. Enggak. Enggak, tetap dipotong. Enggak, ukuran pencuriannya misalkan karena dia lapar, karena ngambil orang kaya, ada suatu. Oh, itu udah disepakati ulama, ada nominalnya itu udah disepakati sekian dirham atau sekian dinar itu sudah. Misalkan orang mencuri sesuatu, mencuri juga apa harus dipotong juga? Enggak, udah disepakati itu. Jadi wasarikotu itu untuk ukurannya udah disepakati. Jadi itu tetap qat'i. Karena udah disepakati ukurannya sekian. Cuma ngebikin zonni itu loh. Ada orang yang ngebikin zonni, itu caranya gimana? Pukul dari tangan ini kiri, tangan kiri atau tangan kanan. Jadi kan masih belum jelas itu kan. Nggak bisa jadi zonni. Tetap dipotong tangannya itu. Tapi kalau kasus Umar yang waktu itu gimana? Ada seorang yang itu mencuri, akhirnya dilepaskan juga karena faktornya tadi. Paceklik. Iya. Itu penghalangnya paceklik, kilapnya. Iya, tetap iya. Berarti itu kan nanti ada pengampunan kan, ada amnesti kan. Ada amnesti. Cuma yang kita bicarakan gimana cara menafsirkan ayat ini secara zonni. Zonni Di mana hukum potongnya itu nggak ada ya Ustaz ya? Iya. Jadinya hukum potongnya itu bisa nggak ada. Selama itu antum masih ada hukum potongnya, maka nggak bisa jadi tetap qat'i nantinya. Tapi gimana caranya? Ini ada orang pintar keblinger. Dia bisa menghilangkan hukum potong tangan yang jelas-jelas sudah qat'i. Gimana caranya? Penjara. Indonesia penjara. Iya. Ngambil hukum dari dalil itu tapi dibuat zonniyud dilalah dengan tidak dipotong. Pukul tangannya kali. Caranya gimana? Saya itu termasuk pemerhati kajian-kajian orang yang lagi populer. Ada omongan bahwa pencuri itu tidak dipotong tangannya, bahkan dalam Quran. Dan dia bisa pakai dalil itu untuk menjadikan pencuri tidak dipotong tangannya. Antum kalau nggak orang cerdas nggak bisa. Makanya antum terlalu pinter ya. Ya. Anda takut keblinger antum ya kan? Gimana penjelasannya? Dengarkan nih. Faqta'u aydiyahuma, potonglah tangannya. Dia tidak menafsirkan yadun itu sebagai tangan, tetapi dipotong kekuasaannya. Jadi ketika ada seorang pejabat yang mencuri, bukan dipotong tangannya, tapi dilucuti jabatannya. Kacau juga. Masalah sipil, copotnya apa nih baju? Ya, kalau dia seorang yang dikasih amanah jadi bendahara, kemudian dia mencuri uang banyak orang, maka dicopot dari jabatan bendaharanya. Jadi ayat itu tidak faqta'u aydiyahuma dipotong tangannya itu benar-benar dipotong tangannya, tapi dihilangkan kesempatan dia untuk bisa mencuri. Ya. Dan omongan seperti ini itu sudah sampai di level akidah dia. Bahkan dia mengatakan kalau di Indonesia sama terjadi potong tangan gara-gara menerapkan ayat ini, saya pimpin perang. Dia ngomong